Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan coba masuk pada session pengolahan data metode self potensial pada acara elektronik lecture yang diprakarsai oleh Himpunan Mahasiswa Geofisika Indonesia Pusat. Perkenalkan, nama saya Diki Irawan dari PT Geostream Indonesia. Saya adalah geofisik di perusahaan tersebut, di mana PT Geostream ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang konsultan geofisika dan juga bidang geologi, geodesi, serta teknik engineering design. Untuk beberapa kasus juga kita menyediakan fasilitas simulator geofisika untuk membantu atau alat praga pada kegiatan perkuliahan. Baik, kita mulai tentang pengenalan apa yang dimaksud dengan shape potensial atau yang kita kenal dengan metode SP. Pada awalnya, pada tahun 1830, Rutherford menggunakan dua elektroda tembaga, yang satu sebagai kutub positif dan kutub negatif, ke sebuah galvanometer untuk mendeteksi lapisan korosifit di Scoresfida di Karnaval Inggris. Ini jadi momentum awalnya metode ini berkembang. Kemudian pada tahun 1920 metode ini mulai dikembangkan sebagai perangkat untuk mendeteksi mineral-mineral masif, terutama pada kegiatan pertambangan. Selain pertambangan, metode SP ini juga sering digunakan untuk penyelidikan air tanah, kemudian pelengkap untuk kegiatan eksplorasi geotermal, juga untuk mapping geologi. Metode SP ini dikategorikan sebagai metode pasif dikarenakan kita tidak menginjeksikan atau kita tidak mengganggu alam sebagai sumber yang biasa digunakan pada metode-metode aktif lainnya. Sama halnya dengan gravity, MT, kita hanya menggunakan medan potensial bumi untuk mendeteksi bawah permukaan. Teknik pengukurannya pun pada beda potensial ini kita hanya mengukur dua titik di permukaan bumi dan mengukur beda potensial di antara kedua titik tersebut. Mekanisme bagaimana bisa dari mana datangnya sumber SP ini sepenuhnya belum dapat dijelaskan secara umum oleh para tenaga ahli, namun bisa disepakati secara umum bahwa metode ini erat hubungannya dengan keberadaan dengan air tanah sebagai elektrolit. Tipe-tipe potensial listrik alam itu ada hubungannya dengan elektronik kinetik bawah permukaan yang dihubungkan dengan air tentu saja. Kemudian liquid injection ada hubungannya dengan shell, yang semua elektrokinetik ataupun nanti ada lagi bio dihubungkan dengan bioelektrik yang hubungan dengan akar-akar pohon dan sebagainya. Semua variabel-variabel ini berhubungan dengan waktu. Dalam artian angka-angkanya tidak bersifat konstan, tetapi bervariabel berdasarkan waktu. Sedangkan untuk potensial yang dikeluarkan oleh mineral itu nilainya cenderung tetap atau konstan. Ini yang disebut kita jelaskan tadi, beberapa persamaan yang saya pikir
teman-teman bisa dicek kembali tentang elektrokinetik, kemudian diffusion potensial, dan Nernst potensial ini dengan hubungan dengan Scheele. Nah, bagaimana respon atau data SP untuk kasus-kasus tersebut? Untuk kasus potensi mineral, nilai SP biasanya umumnya atau bernilai negatif dan rata-ratanya di sekitaran ratusan milivolt. Seperti untuk potensial ore body, grafit, magnetik, batu bara, mangan, itu cenderung memiliki nilai potensial SP yang cenderung negatif di angka 100-an milivolt. Kemudian kuarsa itu cenderung lebih positif dibanding dengan mineral yang lainnya. Itu di kisaran nilai puluhan milivolt. Kemudian ada arus fluida, geokimia, reaksi biokimia, bioelektrik seperti dari pohon, kemudian pergerakan groundwater, itu cenderung bisa positif, bisa negatif di kisaran 100 sampai 300 milivolt. Kemudian ada efek lagi topografi di angka lebih dari 1 volt atau mungkin yang mencapai 2 volt. Jadi pada umumnya nilai-nilai kisaran data SP ini tidak lebih dari 1 volt, sehingga apabila kita mendapatkan nilai SP yang di atas 1 volt, itu sudah dipastikan ada efek dari topografi itu sendiri. Nah, apa hubungannya efek topografi dengan nilai voltase negatif yang besar? Itu nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Berikut ini adalah skema data SP pada lokasi mineral, di mana pada skema ini kita melihat ada suatu body konduktif ore body. Mekanismenya bergantung pada perbedaan potensial oksida di atas dan di bawah water table. Untuk yang di atas akan menghasilkan ion-ion yang negatif, dan sedangkan yang di bawah water table akan menghasilkan ion-ion yang positif. Sehingga apabila kita melakukan pengukuran SP di melintas memotong ore body tersebut, maka akan didapat respon anomali SP yang berasosiasi dengan mineral-mineral tersebut umumnya memberikan respon anomali yang negatif. Nah, data SP itu berasosiasi dengan potensi elektrokinetik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk fluida yang inflow, respon SP-nya cenderung negatif. Sedangkan untuk yang outflow, itu respon SP-nya cenderung positif. Bagaimana efek topografi bisa memberikan efek SP yang negatif dan angkanya sangat besar? Itu dikarenakan kemungkinan topografi tinggi, misalnya di pegunungan, gunung tinggi, itu merupakan area yang inflow. Sedangkan bisa dilihat contoh kasus untuk yang outflow, di mana ketika pada gambar sebelah kanan bawah ini, di mana ketika airnya belum dipumping, dia cenderung flat. Sudah dilakukan pumping, water table-nya turun seperti ini, kemudian diukur SP, SP-nya cenderung naik. Makanya itu merupakan outflow respon SP yang positif. Nah, ini dibahas barusan tentang anomali negatif yang besar pada topografi yang tinggi. Penelitian Guy 1967, dia meneliti dan mengukur SP di puncak Hualgayo, Peru, mendapatkan nilai minus 1842 milivolt, 1,2 volt. Kemudian Nayak 81 di Bukit Silong, India, mendapatkan nilai
minus 1,9 volt, dan Kornhofer 79 di puncak Andak-Dak, Alaska, itu malah mendapatkan nilai yang lebih besar dari negatif 2,6 volt. Pada kasus yang lain, data SP cenderung malah tidak digunakan. Misalnya pada pengukuran data geolistrik, SP dikoreksi agar voltase yang terukur murni merupakan hasil dari arus yang diberikan. Sehingga data SP ini menjadikan data koreksi yang akan dihilangkan untuk diflatkan menjadi 0 pada pengukuran geolistrik. Alat ukur untuk saat ini dengan voltase digital yang makin banyak ragamnya merupakan alat yang paling sederhana yang bisa kita gunakan untuk mengukur potensial, safe potensial atau SP ini. Karena kita hanya membutuhkan 2 elektrod, untuk kemudian kita memasangnya di 2 posisi di permukaan bumi, 2 titik di permukaan bumi, lalu kita mengukurnya, maka SP itu akan muncul. Di sisi lain, kita juga dapat menggunakan alat-alat yang khusus untuk pengukuran SP, seperti misalnya kita lihat di sini ada support method untuk SP. Apa yang membedakan dengan alat voltmeter biasa, yaitu di mana alat ini biasanya dia bisa merecord SP lalu menghitung deviasinya berdasarkan waktu, sehingga SP yang memiliki deviasi yang paling rendah adalah yang akan dipilih sebagai pengukuran. Walaupun jika kita lihat di beberapa kasus untuk voltmeter digital yang saat ini sudah beredar di pasaran, memungkinkan pula untuk melakukan data logger untuk SP ini. Nah, untuk mendapatkan hasil pengukuran SP yang relatif sempurna, maka umumnya elektroda yang digunakan adalah elektroda non-polarized atau yang kita kenal dengan porospot. Porospot ini sebenarnya cukup sederhana. Dia merupakan suatu tembaga yang dicelupkan pada lapisan garam yang di bawahnya terdapat area yang poros, biasanya terbuat dari keramik, kayu, semen, dan sebagainya, sehingga pada elektron-elektron masih bisa mengalir, tetapi ionisasi tidak akan terjadi pada tembaga tersebut. Bagaimana teknik pengukuran SP? Ada 2 teknik pengukuran SP yang biasa dilakukan pada kebanyakan orang. Pertama, kita kenal dengan istilah fixed base method, di mana satu elektroda base, biasanya negatif, itu disimpan secara permanen, kemudian satu elektroda lainnya dia bergerak ke titik-titik yang diinginkan dalam satu lintasan. Kemudian ada tipe pengukuran secara gradien, di mana pengukuran ini pengukuran mempunyai jarak yang sama, kemudian kita memindahkan 2 elektroda itu bersamaan, dan referensinya di titik-titik yang sudah dilakukan jadikan referensi. Ada lagi titik pengukuran pengukuran itu di log, SP di logging, tapi nanti kita bahas berikutnya. Nah, pada dasarnya pengukuran SP yang dianggap ideal itu adalah pengukuran di mana kita menggunakan pengukuran SP dilakukan dengan menggunakan multi channel. Misalnya ada 40 elektroda,
kemudian pengukuran dilakukan pada waktu yang sama, pada referensi yang sama, sehingga tidak ada jeda antara satu elektroda dengan elektroda yang lain. Dalam artian, satu kali waktu pengukuran data, kita akan mendapatkan puluhan data dalam bersamaan dan di referensi yang sama. Dengan teknologi yang ada saat ini memungkinkan untuk dilakukan hal tersebut. Kemudian, jika pengukuran memerlukan waktu yang panjang, diperlukan pengukuran berdasarkan waktu untuk mengoreksi perubahan SP pada setiap waktu tertentu. Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Pertama, tentang pengukuran SP untuk fixed base method. Metode ini baik untuk mendeteksi anomali kecil dan lebih akurat dibanding metode gradient. Hasilnya kita bisa langsung gunakan dalam satuan milivolt. Tetapi kerugiannya adalah kita membutuhkan kabel yang sangat panjang untuk sesuai dengan lintasan yang didesain. Seperti hal contoh di bawah ini, di mana satu titik referensi dipasang tetap, kemudian elektroda yang lain berpindah berdasarkan jarak. Jadi kita hanya moving untuk dengan satu elektroda saja. Konsekuensinya kita perlu kabel yang agak panjang untuk menyesuaikan lintasan yang didesain. Sedangkan untuk metode gradient itu cukup praktis. Kita misalnya hanya menggunakan 10 atau 5 atau 10 meter kabel, kemudian kita memindahkan dua elektroda tersebut sesuai dengan lintasan kita siapkan. Jangan lupa untuk setiap lintasan antara kutub positif dan negatifnya, selalu kutub negatif yang dijadikan referensi ini adalah merupakan posisinya berada di kutub positif yang sebelumnya. Seperti contoh berikut, dan ini akan terus berulang. Tingkat ketepatan pengukuran berulangnya untuk metode ini cukup rendah. Setiap pengukuran membawa error tertentu, sehingga pertambahannya error tersebut akan selalu bertambah terus seiring dengan jumlah pengukuran. Dan hasilnya pun merupakan hasil dalam satuan milivolt per meter, karena dalam gradient. SP saat ini sangat umum dan sangat selalu digunakan pada penentuan zona permeabilitas di sumur bor, terutama untuk sumur bor air tanah, yang biasa disandingkan dengan resistivity log. Teknik pengukurannya hampir sama dengan fixed base method, di mana satu titik referensi ditaruh di permukaan, kemudian kita menurunkannya sedikit perlahan-lahan persatuan jarak, kemudian diplot ke dalam grafik. Biasanya permeability yang tinggi memiliki SP yang relatif rendah. Baik, kita masuk dari sekian banyak informasi yang sudah diberikan, kita masuk kepada tahap tema kita, yaitu pengolahan data SP. Sebenarnya tidak ada urutan yang yang baku untuk dalam suatu pengolahan data SP. Koreksi yang ada pun itu hanya dilakukan pada kondisi dan lokasi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Terkadang pada kondisi tertentu kita cukup memplotkan saja data SP tersebut pada kurva berdasarkan posisi. Tapi mari kita lihat apa saja sebenarnya koreksi-koreksi yang ada pada data pengolahan SP. Pertama, koreksi SP fungsi dari waktu. Jika jumlah titik ukur jauh lebih banyak dibanding dengan elektroda yang ada dan instrumen yang tersedia,
dan data yang diinginkan adalah data bebas dari perubahan waktu, maka fungsi atau hanya berdasarkan fungsi-fungsi saja, maka koreksi yang dilakukan adalah prinsip baseline pada waktu tertentu untuk seluruh waktu pengukuran. Hal ini identik dengan kita mengukur koreksi jurnal pada metode geomagnet. Karena perubahan SP pada waktu tertentu, yang kita anggap perubahan itu adalah perubahan secara regional, sehingga pada waktu tertentu kita harus mengoreksi waktu pengukuran di waktu tertentu kita akan koreksi berdasarkan noise yang muncul pada waktu yang sama yang direcord oleh data harian. Tetapi apabila misalnya pengukurannya itu hanya sebentar, areanya yang tidak terlalu besar, koreksi fungsi waktu ini bisa diabaikan. Kemudian koreksi referensi. Koreksi ini akan perlu dilakukan jika jumlah titiknya banyak sekali dan area survei yang sangat luas. Sehingga diperlukan beberapa kali perpindahan lokasi base atau referensi untuk mengcover area yang sangat luas tersebut. Umumnya metode ini itu dilakukan menggunakan loop tertutup, di mana kita akan mengukur layaknya data gravity, kita mengukur di area, kemudian kita akan kembali mengukur di base. Manapun kita pergi dan akhirnya kembali ke base. Kemudian kita akan diambil di base yang lain, lakukan hal yang sama, kembali ke base. Mengukur tempat yang lain, lakukan hal yang sama, kembali ke base. Nah, untuk pengolahan data seperti ini, maka koreksi harus dilakukan dengan mengikat antara satu base dengan base yang lain. Di mana misalnya ada perbedaan antara satu base dengan yang base, kita akan lakukan shifting untuk setiap base. Sehingga shifting ini menjadi satu alur yang continue. Pada satu titik base yang sama harus memiliki titik yang sama. Itu dilanjut pada koreksi closure correction atau koreksi yang tertutup, loop yang tertutup. Sehingga pada titik yang sama, referensi yang sama, itu memiliki nilai yang sama. Sehingga layaknya koreksi drift pada data gravity mungkin. Nah, selain itu ada juga koreksi data SP yang kita kenal dengan efek termoelektrik berpengaruh terhadap mekanisme konduksi thermal. Koefisien termoelektrik ini rata-rata 0,2 mV per derajat Celcius. Biasanya memperlihatkan anomali SP 100 mV dengan perubahan temperatur 500 derajat Celcius. Saya pikir ini juga tidak semua tempat akan memerlukan koreksi ini. Peristiwa tersebut tidak selalu nyata di lapangan kecuali ketika terdapat fluktuasi yang sangat panas. Efektif seperti ini. Terkadang efek ini memang dicari pada eksplorasi geotermal. Sehingga efek ini bukan untuk dikoreksi, malah untuk yang kita akan mengetahui juga. Untuk mengetahui, untuk dicari malah. Jadi efek ini tidak perlu dihilangkan untuk pada kasus-kasus tertentu. Efek topografi, sebelumnya kita pernah jelaskan sebelumnya, dari efek topografi ini berpengaruh atas aliran air akibat gravitasi sebagai salah satu penyebab efek topografi di mana potensinya meningkat. Jika ketinggian dari topografi menurun, maka koefisien nilai kisarannya menurun juga di antara 1 sampai 10 mV dengan rata-rata 2 mV per meter. Atau yang disebut inflow, ada hujan sehingga efeknya efek anomali negatif ini muncul seperti yang kita pernah jelaskan di muka. Kemudian ada koreksi elektrokinetik efek. Besaran anomali SP positif sehingga beberapa ratus milivolt seiring diamati di puncak gunung api aktif. Anomali sangat berhubungan dengan zona retakan, puncak kawah, ataupun puncak gunung.
Anomali positif tersebut diimbangi oleh hubungannya linear antara potensi dan ketinggian yang jauh dari zona aktif. Ini pun untuk kasus-kasus tertentu mungkin tidak diperlukan untuk dihilangkan karena memang efek inilah yang mestinya dicari untuk melihat bagaimana sumbernya itu masih tetap aktif atau tidak aktif di suatu gunung. Nah, beberapa kasus di mana jika kita ingin melihat atau menghilangkan gangguan-gangguan yang bersifat lokal, maka kita bisa menggunakan low pass filter. Tapi di kasus yang lain, jika kita gangguan lokal itu menjadi target, maka yang dilakukan ya sebaliknya, kita melakukan high pass filter. Jadi saya tegaskan kembali bahwa setiap koreksi atau pengolahan data SP pada dasarnya tidak bersifat baku, akan tetapi tergantung kondisi dan target yang kita inginkan. Seperti halnya data log pada data log SP, itu sama sekali kita hanya memplotkan begitu saja data SP hasil pengukuran ke dalam suatu grafik. Oke, kita coba lihat studi kasus untuk beberapa kasus. Pertama, anomali SP negatif yang sudah kita jelaskan. Ini untuk sulfida pirit, sulfid 5 mengandungkan kadar Cu 5-15%, memberikan efek yang negatif. Ini dari Telford, anomali SP negatif pada zona mineralisasi seperti yang tadi. Kemudian kita juga bisa lihat bagaimana anomali SP negatifnya akibat kebocoran hidrokarbon. Kemudian lagi ini adalah pada sumur injeksi, distribusi SP yang biasanya identik dengan pengukuran dengan misalamas ini, dengan data misalamas. Saya pikir demikian yang bisa saya berikan tentang pengolahan data SP. Cukup untuk digarisbawahi lagi bahwa pengolahan data SP ini tidak bersifat baku, tapi cenderung tergantung kebutuhan. Demikian atas mudah-mudahan dapat menjadi masukan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.